Saya sekarang ini lagi on fire, so. On fire tuh lagi ngetop-ngetopnya perasaan saya seperti umur 40 tahun ketika saya lagi berjaya-jayanya. Ide banyak, segala macam-macam, bla bla bla. Biasanya umur di atas 50 tahun itu kreativitas kurang, ide segala macamnya nggak bisa begini. Dan kalau saya nggak seperti sebaliknya. Ini bagi Anda yang biasa sudah sekarang ini sudah frustasi, bis bangkrut, lelang, mau dilelang segala macam-macam, sudah mentok banget, tidak ada jalan keluar lagi segala macam-macam. Ini saya berbagi ilmu ya, berbagi ini ilmu sebagai bahan bagi pengalaman saya pribadi. Jadi kalau salah saya mohon maaf, memang ini hanya pengalaman saya. Kalau kita mulai dari ini cocok bagi Anda yang lagi jatuhnya nggak bisa ngapa-ngapain lagi, udah di ujung gini, apa sih ibarat tenggelam udah mau. Mudah-mudahan ini bisa jadi pembelajaran bagi Anda. Saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah, jadi alhamdulillah. Jadi saya selalu bersyukur atas apapun kondisi. Alhamdulillah, apapun segala kondisinya, mau baik mau buruk, saya bersyukur. Sekarang mental saya adalah pasrah sama Allah, tawakal sama Allah, dan alhamdulillah saya bisa on fire. Nah, bagaimana cara mencapai on fire tadi? Ketika kita frustasi dan yang lain. Mungkin Anda akan tanya juga saya, kenapa sih Anda optimis terus? Emang saya dapat kenapa? Karena saya ngerasa jadi makhluknya Allah gitu. Saya seorang muslim, dan Anda rugi kalau jadi muslim, itu jadi pengusaha yang kelas 3 itu muslim. Naik level. Jadi atau UKM terus, saya bosan dengan UKM terus, naik level sob. Kenapa? Semuanya buat Anda enggak. Semuanya saya niatnya satu. Saya niatnya ingin memaksimalkan potensi diri, dan saya ingin tahu kuasa Allah sampai di mana. Bisa nggak Allah menjadikan saya sebagai triliuner di usia yang sudah sejak sini? Harusnya kan orang muda ini. Dua sahabat saya sudah jadi triliuner sob. Tapi dua-duanya bangkrut sekarang ini. Yang satu meninggal, yang punya jaringan rumah sakit lah, mau hotel. Yang satu punya jaringan supermarket dia, salah satu terbesar di dunia. Saya sekarang bangkrut juga, tapi bangkrutnya jangan masih meninggalkan lagi. Gimana sih caranya supaya saya tidak frustasi? Saya saat ini sangat frustasi sekali. Kerjaan ini saya kontraktor bangkrut, punya banyak hutang dan yang lainnya, bla bla bla. Cerita panjang gitu. Terus rumah mau dilelang segala macam, udah ini udah mentok, udah sekarat segala macam-macam, udah tinggal gitu. Kenapa Anda tetap semangat? Apakah tidak pernah diberikan musibah atau dicoba? Alhamdulillah sob, dicoba atau Allah Maha Adil gitu. Saya cuma prinsip ini, ketika sudah semepet apapun kondisinya, kalau belum terjadi Allah masih baik gitu. Dan saya selalu merasa beruntung loh. Jadi saya kapan kena frozen shoulder, dan itu pengaruhnya luar biasa sob. Setelah vaksin itu jadi stres segala macam-macam, ngetik aja nggak bisa di rumah, terus segala macam-macam. Akhirnya apa? Saya tersadar loh, cukup waktunya bagi saya untuk diam gitu. Kenapa? Sekarang waktunya itu maju gitu. Jadi ketika saya frustasi segala macam yang saya lakukan adalah apa? Pertama, perbaiki ibadah, perbanyak istighfar, kuatkan mental dulu gitu. Jadi yang saya lakukan adalah sehatkan tubuh saya dulu. Meskipun sakit beberapa bidang, saya lakukan gym segala macam dulu untuk meningkatkan kesehatan. Tahajud dengan pernafasan malam-malam untuk meningkatkan kesehatan. Tahajud sebelum mandi, sebelum tadi saya mandi dulu pagi-pagi jam 2 jam 3 untuk meningkatkan kesehatan. Dan ternyata alhamdulillah. Kenapa on fire saya segala macam-macam? Itu karena apa? Kenapa saya bisa bertahan? Kenapa? Karena kalau Anda coba Anda perbaiki ibadah aja. Perbaiki ibadahnya dulu. Pas-pasan nggak apa-apa. Lakukan salat malam, tahajud, taubat segala macam-macam. Doa sampai kalau bisa sampai ini saya dari jam 2 nih. Belum ngantuk juga, alhamdulillah saya segar dulu. Dan alhamdulillah sih saya udah buat susu segala macam-macam yang layani ini mas gue ini segala macam lagi nikmati seperti itu. Di saat frustasi habis-habisan, yang saya lakukan adalah apa? Saya minta kemudahan dari Allah. Ketika spiritual, kuatkan spiritualnya dulu. Pertama tubuhnya dengan olahraga, dengan makanan yang halal segala macam-macam. Saya juga melakukan intermittent fasting. Dia ngelanggar nggak apa-apa. Udah gitu badan saya kemarin 95 turun menjadi sekarang 70-an, 70-an, dan saya buatkan sehat dulu. Tubuh tadinya saya sakit, saya paksa, saya kemarin gym, saya pakai personal trainer
keluar duit ya keluar duit gitu. Kenapa? Ya untuk tubuh kita ngapain saya nggak keluar duit? Sekarang ini saya nge-gym tuh sehari tiap hampir seminggu 5 kali lah. Pagi-pagi 2 jam minimal gitu. Pakai trainer tuh 1 jam, 1 jam lagi saya exercise dan lain-lain. Dan alhamdulillah hasilnya lebih kreatif lagi, lebih ini lagi. Dan kelebihan saya satu, saya tidak pernah memutus asa gitu. Kenapa? Sesulit apapun ketika saya masih punya nyawa, sob. Berarti apa? Masih ada kesempatan untuk jalan gitu. Jadi saya ngerasa beruntung. Gitu. Hilang harta segala macam-macam. Jangan bayangkan harta itu soal bisa kita bawa mati. Nggak bisa, sob. Anda mau kaya kayak mau gimana, mau cantik kayak nggak ada urusan, mati kubur selesai gitu. Harta yang ditinggalkan nggak ada, cuma ilmu yang bermanfaat. Makanya saya punya ilmu sedikit pun saya bagi pada Anda sekarang ini. Jadi kalau Anda sudah lihat YouTube saya segala macam-macam, rugi kalau Anda masih miskin gitu. Rugi kalau Anda masih nggak bisa lunasi utang bank segala macam-macam. Rugi menjadi pesimis. Karena pasti orang yang bergaul lah kayak orang saya, so. Bergaul kayak orang-orang seperti saya. Kalau Anda bergaul dengan orang yang hebat, yang bisa bertahan dalam kesulitan dan tidak pernah minta tolong siapapun, hanya pada Allah, luar biasa. Saya setitik nadir pun ya, saya tuh yakini sekarang saya bisa buat perusahaan ratusan miliar meski saya tidak pinjam modal dari bank. Kalau dulu dengan modal bank saya ngerasa bagus, enggak. Kenapa? Saya punya pengalaman sebelumnya. Waktu SMA itu saya sudah lulus SMA, saya jadi miliarder tanpa bunga, tanpa kerjasama dengan bank, karena ayah saya melarang sama sekali. Karena kakeknya dia bangkrut gara-gara bank, pabriknya dijual segala macam karena gara-gara bank. Padahal dulu sering ngobrol dengan Soekarno pakai kacing emas bla bla bla. Kalau jalan-jalan itu bekas kakek, lu punya kakek, sedih rasanya gitu. Intinya apa? Akhirnya bapak saya ngomong nggak boleh minjem bank gitu, segala macam-macam. Dan saya udah ngerasakan akibat pinjam uang dari bank itu dengan modal kerja berantakan semua. Saya buang waktu 15 tahun, 20 tahun itu gara-gara bank ini. Gara-gara itu, bukan bank, gara-gara saya pinjam ke bank dulu. Karena berkah kita dicabut dulu. Jadi intinya seperti itu. Ketika kita stres segala macam, nggak punya jalan keluar, yang perlu dilakukan kesehatan tubuh kita dulu. Bergaul dengan orang baik. Ya. Kuatkan spiritual. Setelah budi kuat, spiritual kita kuatkan. Gitu. Motivasinya setelah dua-duanya jualan, keluar motivasinya. Gitu. Jadi yang pertama lah, kalau sebelum terjadi sesuatu, jangan Anda frustasi dulu. Ikhtiar terus apapun, tawakal sama Allah dulu. Optimis bahwa kalau kita yang berbuat kita bisa menyelesaikan. Masalahnya Anda kadang-kadang apa? Ngerasa miskin gitu, rasa nggak mampu, rasa nggak bisa lunasi, padahal Anda sendiri yang minjem gitu. Merasa sudah Anda jadi korban, nggak jadi korban. Ini mati aja kalau terjadilah. Kalau memang Anda bisa, dan saya yakin kita ini bisa jadi kaya semuanya, asal apa? Ya itu tadi gitu. Karena kita dilahirkan juga di surga, bukan di neraka. Gitu. Dan di surga turun ke bumi sebagai ujian, balik nanti ke surga lagi. Jadi ketika motivasi kita turun segala macam-macam, perbanyak istighfar, sob. Perbanyak syukur, sob. Sedekah, sob. Kayak saya baru bersedekah untuk makan susah. Karena Anda nggak mau memaksakan gitu. Paksakan. Ibadah terus dipaksa, sedekah dipaksa gitu. Mudah-mudahan dia tidak ria ya, mudah-mudahan. Ketika saya kurban, saya setiap hari kurban sapi tiap tahunnya gitu. Kemarin saya nggak ada duit sama sekali, bingung segala macam. Saya paksa kurban. Dengan cara apa? Saya pinjam uang ke saya. Pinjam uang nih, anggaplah beli sapi 20 juta, 23 juta, pinjam uang 15 juta. Ya udah, nanti saya balikin. Ternyata apa? Baru berapa bulan rezekinya ngalir. Kenapa? Tujuan saya kurban pun sama gitu. Ingin apa? Ingin memuliakan aja. Kasihan orang datang segala macam-macam. Dan saya udah siapkan karyawan saya, bukan hanya kurbannya berupa daging, harus ada itu, ada beras, ada mie, ada apa segala macam-macam. Siapin makanan yang banyak biar mereka makan, ya udah selesai gitu. Itu dipaksa, sob. Ini kalau Anda kan dipaksa nggak bisa. Anda harus dipaksa jadi orang kaya gitu. Jangan hanya minta tok gitu. Minta gratisan tok gitu. Saya sorry ya. Apapun orang kerja saya harus saya bayar gitu. Kenapa? Itu yang saya lakukan gitu. Saya kalau berterima kasih pada orang, saya lakukan itu. Kenapa? Saya berusaha untuk jadi kaya. Kebanyakan kita kan ya minta aja segala macam. Ketika sulit pun saya mintanya pada Allah semuanya gitu. Keyakinan bahwa Allah itu maha kaya itu ditanamkan gitu. Karena sebenarnya Allah udah ngasih jalan caranya. Rabbana lakal hamdu bil samawati wa bil ardi wa bil ma syi'ta batu. Bumi, langit dan apa yang isinya milik Allah. Berarti kalau udah milik Allah kan bisa jadi milik kita gitu. Minta yang mau sekuat-kuatnya gitu. Jadi saya ketika on fire ada apa? Ketika saya bisa melakukan tahajud rutin, mandi dulu, tahajud rutin segala. Setelah itu apa? Kalau keimanan udah ditanam dalam hati, luar biasa, sob. Kita seolah gimana gitu. Dan saya tidak pernah takut pada siapapun gitu. Karena saya ada doanya itu, Allahumma fini bihalalika naramik wa gini bihalalika amal jiwa. Allah anugerahkan kami pada rezeki yang halal, yang berkah, sehingga terhindar dari yang haram, dan jadikanlah kami hanya bergantung padamu.
Dan itu saya yakin bergantung padamu itu dalam tubuh saya. Jadi saya hanya bergantung pada Allah. Ngapain saya takut kalau udah bergantung pada Allah? Saya tidak takut apapun. Kalau saya berbisnis, saya taruh semua duit saya di situ, termasuk di SKDA. Sekarang saya cerita-cerita buat apa? Buat bank. Nilainya berapa? Ratusan miliar, berapa triliunan. Nama banknya Bank Pelsus Pelunasan Khusus atau Bank Wakaf. Dan itu buat saya pribadi kagak. Saya nggak bawa. Saya udah ngomong ke anak saya, putri saya. Ayah mungkin tidak akan meninggalkan apapun ya. Lebih baik saya ayah meninggalkan ilmu dan perusahaan bagi anda gitu, bagi dia gitu, supaya dia bisa jalan gitu. Dan dia harus makan sampai lulus sekolah, kuliah segala macam-macam. Saya gajinya itu sama dengan gaji terendah di kantor saya gitu. Orang pertama masuk, tapi saya kasih bonus juga dia kalau setiap menyelesaikan proyek segala macam ada bonus, gambar ada bonus, dan saya pacu gitu. Caranya seperti itu, dan itu saya mulai regenerasi gitu. Jadi sekarang ini saya regenerasi, mudah-mudahan dia bisa. Dan uang itu bagi saya itu bukan apa-apa gitu. Yang penting apa? Yang penting saya bisa berusaha semaksimal mungkin. Kelebihan satu, saya tuh nggak peduli dengan duit itu. Coba tanya ke GM saya, Bu Siti namanya, GM saya. Saya peduli mau enggak? Bodo amat. Yang penting saya cukup gitu. Saya makan dimanapun sederhana. Jadi kuncinya untuk ini makan sederhana gitu. Jangan sok kaya gitu. Mobil saya udah gak ganti mobil 5 tahun loh. Semenjak kena krisis saya tidak pernah mengganti mobil. Mobil saya sekarang pagi sama Agia doang gitu. Sama Mazda untuk anak putri saya di sini. Ya, jadi intinya apa? Dulu biasa pakai mobil mewah, sekarang biasa-biasa. Gak apa-apa gitu. Nikmati aja. Makan saya sederhana gitu. Kenapa saya merasa kaya, merasa cukup? Jadi harus ada perasaan merasa cukup dulu gitu. Kalau Anda nggak ada merasa cukup, susah untuk jadi kaya. Bener, Anda frustasi, Anda stres segala macam-macam. Karena diperbudak dunia gitu. Kalau Anda sok kaya percuma gitu. Saya mampu beli mobil mewah, mampu. Saya mampu, semua mampu. Saya biasakan. Kenapa? Saya harus mendidik istri dan keluarga saya untuk berhemat. Kalau sudah jalan, Mas jual aja. Kalau kadang istri kataannya dengan sulit, jual aja, jual. Nanti kita sabar kan. Saya tanamkan dia. Sejalankan sini, sejalan dulu. Ketika kita satu langkah dengan istri kita dan keluarga kita, insya Allah lancar semua gitu. Kita kaki kanan, istri kita kaki. Ketika kita ngelangkah kaki kanan, kaki kiri siap-siap untuk melangkah, berpijak dan untuk melangkah berikut. Seperti itu. Dan saya on fire kenapa? Saya energi saya sekarang ini, alhamdulillah ibadah. Ketika ibadah kita kuat dulu. Saya kuatnya apa? Minta pada Allah terus dulu. Sampai kadang sholat tuh lupa waktu kadang. Karena apa? Karena nikmatnya dari ini. Setelah itu apa? Energi cinta belajar untuk tidak maksiat kalau kita ada masalah, dan kita kuatkan cinta kita dan pada keluarga kita gitu. Dengan cara itu luar biasa gitu. Jadi harus sering sejalan, jangan saling nyalahin. Jangan kita jadikan istri kita tuh marahin, berantem segala macam-macam. Kalau dia lagi cerewet, biarin aja, sabar. Yang penting apa? Yang penting dia mau sholat, dan ya udah senang saya. Saya puas dengan istri saya. Apa? Dia mau sholat sudah puas gitu. Cerewetin ya biarin. Toh tidak pusing-pusing amat, tinggal saya pergi gitu. Tugas perempuan memang harus ngingetin gitu suaminya gitu. Kalau istri Anda cerewet dan Anda tidak kerja ya wajar lah, biarin aja. Itu motivasi bagi kita semua. Jadi meskipun Anda di ujung tanduk dan mau jatuh, mau mati, sebelum Anda mati, tetap masih ada rahmat Allah di situ. Mau muslim non muslim, tetap Anda diberikan Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Baik untuk muslim non muslim. Tetap jangan putus asa gitu. Jadi apa ya? Dan jangan merasa nggak bisa, karena kita punya Allah di belakang kita gitu. Saya tuh kayak kok belagu amat sih mau jadi triliuner gitu. Miliarder saya bosan masuk di kelas mediocre gitu, UKM miliaran gitu. Saya bosan gitu. Saya sekarang menjadi triliuner tanpa modal bank. Anda buktikan 2025 atau 2026. Buktikan. Kalau dia saya tetapkan target dulu, tercapai saya syukur. Toh makan saya cuma 2 kali. Nggak tercapai ya nggak apa-apa, kan milik Allah. Kan saya mau mati juga nggak dibawa apa-apa. Ngapain harus takut dulu? Ngapain harus mimpi itu? Cita-cita yang rendah-rendah. Ketika kita jadi hamba Allah, ambil cita-cita yang paling tinggi. Buatkan masuk akal, tadinya tidak masuk akal. Pikir dalam otak kita. Dan saya tahu cara masuk akalnya gimana. Saya buatin sekarang tiket.go.com, saya tetapkan pasarannya. Sasaran saya apa? Bisa sejajar dengan tiket.com dan Traveloka dan hotel-hotel lain. Tidak perlu sampai dengan Gojek. Berarti nilai Gojek ratusan triliun, ya itu nilainya gitu. Tanpa apa? Tanpa saya jual. Jualnya gimana ya? Kan saya bagi-bagi nanti ke Anda. Siapa yang mau bekerja sama baik, bagi hasil. Jadi harus tahu kerangkanya dulu. Jadi kalau emang saya tipunya seperti itu. Kadang orang yang baru kenal saya pikir sombong. Saya ini semua maaf ya. Saya sekarang ini belajar ya. Dari tukang cukur ya, siapa saya dengerin ya. Anda lihat di YouTube saya. Kalau saya dinasihati, saya berterima kasih. Saya dihina, saya nggak pernah mau sikat. Jadi saya jalankan hidup dengan simpel dulu. Jadi saya tidak mau diperbudak siapapun dulu.
Saya hanya mau diperbudak oleh Allah, jadi saya budaknya Allah. Ketika saya jadi budaknya Allah, saya yakin saya tinggal ini. Jadi ketika Anda frustasi, lakukan ibadah yang semampunya Anda lakukan. Bergantung pada Allah. Baca doa Allah maghfirli bialalika nahamiku agni ketika masih yakin, dan itu saya dapat amalan dari beberapa orang. Saya terapkan dulu. Saya dapat amalan dari Kiai Syadid ya. Pak Ridwan baca alhamdulillah kulihal. Saya bacakan setiap sholat ini. Dari ibu bapak saya bacakan alhamdulillah nikmat Islam wal iman wa Allah bini iman, itu dari ayah saya bacakan terus. Kenapa? Karena iman dan ditanam. Kita bersyukur nikmat iman Islam itu lebih tinggi dari apapun dulu. Jadi Anda rugi kalau masih frustasi, masih stres segala macam. Ayo bangkit dulu. Lihat YouTube saya segala macam. Ayo ketemu saya dulu. Undang saya siap diundang kemanapun di Indonesia. Asal Anda jadi panitianya gitu. Panitianya kumpulkan 100 orang, oke, mau yang penting bermau. Loket agak kerja, alhamdulillah saya perusahaan udah jalan kok. Sekarang saya nyampe sini aja, duit itu cukup ngalir, alhamdulillah. Dan saya tidak ngerasa miskin, dan saya tidak merasa wah ketika saya dapat contoh orderan banyak. Tahun ini saya insya Allah baru kemarin kesini saya sudah dapat orderan ratusan jutaan. Padahal saya dari situ saya tinggal ke perusahaan, saya datang ke untuk pengobatan segala macam untuk menyenangkan keluarga seminggu lebih. Jadi saya kalau enaknya pengusaha itu mau libur berapapun nggak apa-apa. Saya nggak pernah diganggu oleh staff saya, karena staff saya gini, setiap dapat order mereka langsung dapat bonus. Kemarin bonus pertama lumayan lah mereka semua. Dan itu tiba-tiba belum seminggu 4 hari, Pak kita ditransfer ratusan juta ini sama project B gitu, dan siap ini Pak bonusnya dikeluarin nggak sekarang nih? Keluarin, nggak bilang, karena itu kunci berkah gitu. Kita bilangin seperti itu. Jadi setiap order di atas 100 juta keluarin langsung bonusnya gitu, bla bla bla, supaya semangat gitu, di luar gaji segala macamnya seperti itu. Jadi kalau sampai mereka tidak dapat bonus, target saya dari bonus mungkin satu orang bisa dapat puluhan juta, gimana caranya? Dan saya ngerasa rugi enggak tuh, daripada saya mengeluarkan fee ke orang lain, saya keluarkan fee ke karyawan saya. Dan mereka luar biasa giatnya sekarang ini. Sekarang saya showroom lagi saya perbaiki, lagi saya renovasi dengan cukup bagus supaya datang wah dulu. Dan saya yakin tahun ini on fire gitu. Saya juga lagi sekarang ini invest di bank Persus, yaitu penanganan pelunasan khusus. Jadi kalau pelunasan khusus kami bisa langsung negosiasi, bisa eksekusi langsung bayarkan ke bank segala macam-macam. Tapi aset Anda dijual nanti bagi hasil dengan kita gitu. Dan itu balik muter-muter seperti itu. Bahwa saya tidak, karena saya udah cukup alhamdulillah gitu. Jadi mudah-mudahan bagi Anda yang lagi stres segala macam-macam, meskipun di ujung tanduk itu masih ada Allah di situ. Kecuali ketika napas belum sampai kerongkongan, masih ada Allah di situ, jalan aja terus. Kalau saya salah, saya banyak salahnya. Kalau kurang banyak kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.